إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sebuah pesan Jumat yang ditekankan, yang diwariskan oleh Nabi SAW, bahwa berislamlah sampai mati. Jangan sampai nyawa terenggut dan kita belum total berpasrah diri kepada Allah, mengikuti jejak Nabi kita Rasulullah, bersandarkan kepada kitabullah. Sidang Jumat rahimakumullah, tema khutbah Jumat pada hari ini adalah bekerja sama untuk Islam. Tema ini saya pilih di tengah kecamuk pertikaian baik di internal umat Islam di Indonesia dan di dunia internasional, dan kesempatan bagi musuh-musuh eksternal Islam yang tidak menginginkan Islam ini baik. Saudara-saudara sidang Jumat rahimakumullah, begini. Iblis diberi panjang usia oleh Allah sepanjang usia dunia, tapi tak sedikit pun panjang usia itu bermanfaat bagi iblis. Maknanya adalah bahwa pemanfaatan umur yang kita sebut dengan usia barangkali. Jadi saya membedakan antara umur dengan usia begini. Maksud saya, usia itu adalah pulsa hidup, sementara umur adalah pemanfaatan usia. Ada orang yang panjang umurnya tapi pendek usianya. Maksud saya, panjang usianya tapi pendek umurnya, pemanfaatan takmir, pemanfaatan waktunya. Umurnya boleh 60 tahun, 70 tahun, mungkin 80 tahun, tapi manfaatnya dalam usia itu mungkin seperti anak SD atau SMP. Tentu dari sudut pandang apa? Ini masing-masing punya cara pandang. Tapi kalau saya berbicara tentang iblis, memang ada manfaatnya iblis bagi manusia. Gara-gara ada iblis, kemudian banyak orang beriman. Seperti barangkali cuma sopir Metro Mini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu mau belok mana dia itu. Yang membuat orang di dalam bajai beristighfar itu bukan ustaz, tetapi para sopir bajai yang kadang-kadang ugal-ugalan misalnya begitu. Soal pemanfaatan usia di sini, tentu ada kriteria-kriteria yang harus kita jadikan sebagai pegangan kebenaran. Pegangan kebenaran kita adalah Al-Islam. Iblis dipanjangkan usianya sepanjang usia dunia, tapi sedikit pun tak bermanfaat bagi dirinya, sehingga dipastikan masuk nerakanya. Kita, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dengan penuh kemuliaan ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaan dibanding yang lain. Dijadikan menjadi khalifah di muka bumi ini sebagai wakil Allah untuk mengejawantahkan nilai-nilai ilahiyah di muka bumi ini. Tentu diharamkan berbuat zalim. Zalim itu artinya adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya dari sudut pandang agama Allah, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan ditetapkan di dalam kitabullah. Ini overview-nya secara umum. Kita hidup di Indonesia, alhamdulillah. Para pendiri bangsa telah menetapkan negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan butir-butir yang ada di dalam Pancasila. Muhammad Natsir mengatakan mungkin ini bentuk kalimatun sawa. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum
wahai ahli kitab, mari kita bertemu pada titik yang sama. Kalimat yang sama. Apa itu kalimat yang sama? Alla ta'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Ada dua poin penting titik kesamaan kita dengan semua ahli kitab adalah selama tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Dalam hal ini Al-Quran menjelaskan bahwa umat Islam harus memberikan kedamaian kepada semua, termasuk yang non-muslim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'din lahuddimat sawami' wa bi'a wa salawatun wa masajid yuzkaru fiha ismullah katsiran. Dan sekiranya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, pagoda-pagoda, viara-viara selain itu semua, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang-orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Jadi Al-Quran menjelaskan bahwa di biara-biara, di gereja-gereja, di sinagog-sinagog dulu itu memang pernah disebutkan nama Allah di dalamnya, di mana umat Islam diperintahkan untuk menjaganya. Terlepas dari kontroversi apakah Pancasila memang kalimatun sawah, tetapi yang menarik adalah siapa yang menafsirkan Pancasila ini. Disinilah kemudian menjadi persoalan baik di internal umat Islam maupun tuduhan orang luar terhadap Islam, terutama kaum liberal yang tidak siap berbeda. Saudara-saudara sidang Jumat rahimakumullah, atas berkat rahmat Allah kita bisa menikmati kemerdekaan dan kedamaian sampai sekarang. Dibanding Suriah dan Mesir, tentunya kita sekarang bersyukur. Bersyukur sekali bisa menegakkan sholat di mana-mana, bisa menunaikan zakat. Walau di sana sini kita masih mendapatkan beberapa hal yang tidak bisa kita tegakkan secara serius, karena ini bukan daulah Islamiyah, seperti masalah hudud misalnya, masalah qisas, masalah jihad yang berkaitan memang berkaitan dengan perlunya ada pemimpin yang berhak menentukan itu semua. Sidang Jumat. Kata Umar bin Khattab, "Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam. Fa idza btaghayna al-'izzata bi ghairihi adallana Allah." Kami adalah kaum yang sudah dimuliakan Allah dengan Islam. Sang pemimpin 2/3 dunia mengatakan itu, bahwa tidak ada pemimpin di dunia ini, sahabat Umar bin Khattab. Tetapi kalau kita tanya apa yang menjadi rahasia, kekuatannya adalah karena al-Islam. Fa idza tabana al-izzata bi ghairihi, apabila kita mencari atau kami mencari kemuliaan selain dari Islam, adallana Allah, maka Allah akan menghinakan kami. Jadi sejak zaman Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Indonesia merdeka dan sampai Indonesia saat ini menikmati kedamaiannya, tentu karena mayoritas umat Islam alhamdulillah masih dimuliakan Allah dengan Islam. Sebaliknya, kekacauan, kekisruhan ketika kita sudah keluar dari al-Islam. Sidang Jumat rahimakumullah, dalam sebuah dialog kami dengan para pendeta, para pedanda dan para rahib-rahib, sesungguhnya bukan komunitas agama yang menciptakan kekisruhan di muka bumi ini. Bukanlah orang-orang yang beragama yang membuat kekacauan di muka bumi ini. Kalau kita lihat dari sejarah perang atau kita tarik dari iblis, mungkin kalau soal iblis sudah jelas, perang dunia ke-1, perang dunia kedua, dan sekarang sebetulnya sudah berlangsung perang dunia ketiga. Atas takdir Allah ditempatkan titik perangnya itu di Syam, karena ini memang sudah akhir zaman. Siapa yang melakukannya dan dari mana permulaannya? Tentu orang-orang yang tidak beragama, orang-orang yang anti agama, orang-orang yang menginginkan agar aturan-aturan agama tidak ada di muka bumi ini. Sedang Jumat rahimakumullah, ketika logika dan ilmu sudah bebas nilai, maka kebenaran akan dijungkir balikkan.
Ketika kebenaran sudah dijungkir balikan, maka kepalsuan itu sendiri yang jadi kebenaran. Disinilah kebutuhan manusia terhadap dinul hidayah. Kebutuhan manusia terhadap way of life, jalan hidup. Jalan hidup yang menunjukkan manusia kepada kebenaran yang absolut, yang dibutuhkan oleh manusia. Dan bukan hukum manusia, tapi hukum Tuhannya. Ini dibutuhkan manusia sekarang. Di tengah kekacauannya, bersyukurlah. Kita di Indonesia, dengan semua kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan, sehingga kita bisa menegakkan al-Islam. Dan mari kita bersama-sama menjaga al-Islam dan bersatu, bekerja untuk menegakkan al-Islam. Dari rongrongan-rongrongan sekularisme, liberalisme, komunisme, sosialisme, materialisme yang sekarang sedang menggempur Indonesia ini. Saya pernah berhadapan-hadapan dengan Ilham Aidin, anak pendiri PKI di Indonesia, yang menginginkan berdirinya Partai Kemerdekaan Indonesia yang jika dipendekkan menjadi PKI. Kepada para buruh, siapa yang tidak tertarik kalau diiming-imingi pengurangan jam kerja dan penambahan gaji? Tapi Anda mesti melihat siapa yang menggerakkan di balik ini semua dan apa yang mereka inginkan. Para pengusaha dan para pebisnis. Ada yang meng-create bentrokan ini sebetulnya. Ada kelompok iblis yang meng-create yang namanya sosialisme dan komunisme. Dan dia pula yang membentuk yang namanya kapitalisme. Para pengusaha dan orang kaya diberikan pendidikan agar mendapatkan pemasukan sebesar-besarnya dengan pengeluaran sekecil-kecilnya. Sehingga kedua-duanya ini kemudian dibenturkan. Ada yang menginginkan itu di dunia ini. Kecuali mereka-mereka yang berpegang kepada agama petunjuk, yang memberikan keadilan. Islam tidak menganjurkan kita untuk bersatu dalam pengertian ijtima', tapi Islam menganjurkan kita untuk bersatu dalam pengertian yashuddu ba'duhum ba'dha. Kita dengan semua keragaman, tetapi kita harus saling menunjang satu sama lain. Memang untuk dipersatukan semuanya dengan keragaman berpikir tentu sulit. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah saling menunjang yashuddu ba'duhum ba'dha. Kita tidak bisa seragam. Karena memang Allah yang menginginkan perbedaan ini semua. Sidang Jumat rahimakumullah. Soal persamaan misalnya, Islam dan Al-Quran tidak mengenal persamaan antara laki-laki dan perempuan seperti yang didengungkan oleh konsep-konsep di luar Islam. Karena Islam memang sejak awal membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kata-kata persamaan yang sekarang berusaha untuk dijadikan sebagai undang-undang, walaupun baru dalam bentuk rancangan undang-undang kesetaraan dan keadilan gender, tetapi makna yang mereka maksud sebetulnya bukan keadilan, tetapi equality. Betul-betul kesamaan dalam segala hal. Ini tentu menistakan perempuan dan merendahkan martabat laki-laki. Yang betul adalah keadilan. Setiap orang diberikan haknya sesuai dengan porsi. Setiap orang bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan yang sudah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pelajari isi rancangan undang-undang itu. Ternyata dari definisi pun mencontek 100% dari Shadow International yang sama sekali tidak memuat jangankan Islam yang ada di dalamnya, bahkan kearifan lokal bangsa Indonesia pun tidak diperhatikan. Seperti ramainya perdebatan sekarang soal penyelenggaraan Miss World di Indonesia. Ada logika-logika terbalik yang saya lihat kalau kita sudah bebas nilai dan keluar dari agama. Contoh, kata panitia, kita harus bangga karena inilah negara Asia pertama yang ditunjuk menjadi penyelenggara Miss World. Dan ini adalah sejarah. Saya bingung. Kenapa kita harus bangga dengan program porno aksi yang jelas-jelas bertentangan
Bukan hanya dengan kearifan lokal, tetapi dengan undang-undang. Logika saya mungkin terlalu konservatif karena terlalu berpegang pada agama, tapi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saya tidak ingin copot dari Islam dalam memandang segala sesuatu. Sebab ketika ilmu dan logika sudah bebas nilai tanpa agama, disitulah kepalsuan akan menjadi kebenaran. Ada logika juga yang jukir balik yang saya lihat kalau orang tidak beragama Islam. Kata pihak keamanan, kalau miswat lancar di Indonesia, berarti Indonesia aman. Oh ya, jadi kalau tidak ada nahi mungkar, berarti negara ini aman. Begitu permisif. Pergeseran tata nilai di dunia ini begitu berat untuk dikembalikan kepada porsi awal. Maka ketika kita dianjurkan berbaju batik di Indonesia misalnya saat ini setiap hari Jumat, saya kira ini salah satu bentuk nasionalisme dan salah satu bentuk pertahanan kita untuk menjaga harkat dan martabat bangsa Indonesia, baik dari sisi logika umum maupun dari sisi agama. Begini, saudara-saudara sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam Islam, kalau satu kemungkaran kita saksikan di depan mata, kita tidak menjadi pemimpin yang bijak ketika kita tidak meredam kemungkaran itu dengan power yang kita punya. Dan ketika kemungkaran terdapat di depan mata dan kita tidak mencegahnya, maka kata Rasulullah ibarat satu perahu, karena yang di atas tidak memberikan makan kepada yang di bawah, maka yang di bawah membocorkan perahu untuk mencari makan di luar perahu. Pertanyaannya, siapa yang tenggelam di sana? Semuanya. Ini logika-logika agama yang sangat sederhana. Tetapi ketika keamanan menggunakan sudut pandang kapitalisme, lihat apa jadinya. Kalau Indonesia aman, berarti investor gampang masuk dan ekonomi akan berkembang. Sebentar, logika agama saya tidak mengatakan demikian. Aman yang Anda maksud ini apa? Saya pernah protes masalahnya kepada dosen saya yang dari Madinah. Kenapa banyak orang Arab kalau datang ke Indonesia ini kok urusannya perempuan? Karena berulang-ulang protes saya, akhirnya dosen saya menjawab, Bakhtiar, orang Arab yang datang ke Indonesia itu ibarat lalat yang cari bangkai di sini. Kalau saya semprot lalatnya 50, mungkin akan datang 100 lalat setelah ini. Kalau saya semprot 100, mungkin akan datang lagi 2000. Pertanyaan saya, Bakhtiar, bagaimana caranya supaya lalat tidak datang ke Indonesia? Ya kamu harus buang bangkainya. Logika saya mengatakan ketika program maksiat seperti ini dilaksanakan, yang namanya bangkai dan bau busuknya hanya akan mendatangkan lalat-lalat penyebar penyakit. Thailand sudah belajar untuk itu. Kenapa prostitusi kemudian banyak di Indonesia ini? Karena mereka tidak mendapatkan tempat lagi di Thailand. Sebab apa yang disebut dengan devisa? Akibat kemaksiatan yang mereka buat, biayanya lebih besar untuk mengobati penyakit-penyakit sifilis, HIV, dan yang paling berat adalah mengobati penyakit sosial lebih besar. Beruntunglah orang-orang yang senantiasa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati dan kamu belum total terhadap Islam. Dan saya tidak yakin produk Indonesia terekspos ke luar negeri hanya gara-gara miswak. Yang saya yakin yang bakal masuk adalah produk-produk kapitalisme yang menjadikan produk Indonesia sebagai pintu gerbang untuk merajalela. Kembali kepada kita semua, mudah-mudahan kita betul-betul menjadi hamba Allah yang setia kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah. Menariknya kalimat takwa di sini bukan dari kata cinta, tapi dari kata takut. Sebab ketaatan itu memang bermula dari cinta, tapi yang paling tinggi adalah
kalau kita sudah takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesendirian kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Berislamlah sampai mati, dan mari kita jaga Islam bersama-sama untuk kedamaian kita bersama, kedamaian di Indonesia dan perdamaian di dunia. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa 'ala sahabati ajma'in wa 'ala tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadala al-muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Suriah. Allahumma ansur ikhwanana fi Mesir. Allahumma ansur al-muslimin fi kulli biqa'il ard. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.